Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengantar ilmu gulma yang disusun oleh saya sendiri, Hania Aprilia Astuti dengan NIM 051. Saya Hestude Amanda dengan NIM 053. Saya Samanida Agnia Putri dengan NIM 064. Saya Sherlita Wahyu Atadia NIM 066. Saya Dior Korianda Ardiani Leswari dengan NIM 071. Saya Mutalul Fana Rasid dengan NIM 074. Saya Irfan Ari Wicaksono dengan NIM 076. Pengertian gulma. Menurut ahli ekologi, gulma adalah sebagai tumbuhan yang mempunyai kemampuan khusus menimbulkan gangguan dialog tertentu yang individu-individunya seringkali tumbuh pada tempat di mana menimbulkan kerugian pada. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki, yakni tumbuh pada areal pertanaman. Gulma secara langsung maupun tidak langsung merugikan tanaman budidaya. Gulma dapat merugikan tanaman budidaya karena bersaing dalam mendapatkan unsur hara, cahaya matahari, dan juga air. Klasifikasi gulma berdasarkan siklusnya hidupnya itu yang pertama gulma setahun. Gulma setahun atau sering disebut gulma semusim menyelesaikan siklus hidupnya mulai dari berkecambah, berproduksi, sampai akhirnya mati dalam waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Kemudian gulma 2 tahun. Gulma 2 tahun menyelesaikan siklus hidupnya lebih dari 1 tahun namun tidak lebih dari 2 tahun. Kemudian ada gulma tahunan. Gulma tahunan dapat hidup lebih dari 2 tahun, menghasilkan bunga, buah, dan biji lebih dari sekali dalam siklus hidupnya. Kemudian gulma berdasarkan habitatnya. Gulma berdasarkan habitatnya pertama gulma air. Gulma air memiliki ciri berdaun sempit, lebar, ataupun teki-tekian. Tumbuhan di habitat air dengan tenggelam, setengah tenggelam, atau mengapung. Kemudian gulma darat. Gulma darat tumbuh di habitat tanah atau daratan. Jenis gulma yang tumbuh bergantung pada jenis tanaman utama. Next. Berdasarkan sifat morfologinya, yang pertama gulma rerumputan. Gulma rerumputan termasuk dalam famili dari seluruh populasi gulma, memiliki daya adaptasi tinggi, distribusi luas, dan dapat tumbuh dengan baik di lahan kering atau tergenang. Kemudian gulma berdaun lebar. Gulma berdaun lebar umumnya termasuk dalam Dityledon dan Pteridophyta. Kemudian gulma teki-tekian. Gulma teki meliputi semua jenis gulma yang termasuk dalam famili Cyperaceae. Kemudian gulma pakis-pakisan. Gulma pakis-pakisan berkembang biak dengan spora dan berbatang tegak atau menjalar. Yaitu klasifikasi gulma berdasarkan pengaruhnya pada tanaman perkebunan. Klasifikasi berdasarkan pengaruh terhadap tanaman terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A sampai kelas E. Dari yang paling berbahaya sampai yang memiliki manfaat. Untuk kelas A, yaitu klasifikasi gulma yang sangat berbahaya sehingga perlu segera diberantas. Misalnya, contohnya adalah Imperata cylindrica atau alang-alang. Alang-alang ini dapat beradaptasi dengan cepat, sehingga berfotosintesis dengan baik. Alang-alang biasanya dapat mengeluarkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selain alang-alang, yaitu ada Micania sp dan Mimosa sp. Kelas B yaitu gulma yang memiliki pengaruh pada tanaman sehingga dapat merugikan, sehingga perlu untuk diberantas segera. Contohnya adalah Brachiaria mutica, Glycania linearis, Scleria sumatrenis. Selanjutnya yaitu gulma C. Gulma C adalah gulma yang sangat merugikan, akan tetapi pengendaliannya didasarkan kepada
biaya dan estetika pada lahan. Contohnya adalah Borrelia latifolia, Cycloporus dactylon, Ericin, dan Indica. Gulma kelas D adalah gulma yang dapat memberikan kerugian pada tanaman di sekitarnya, sehingga perlu dikendalikan. Contohnya adalah Ageratum comnizoid, Sirotococcum sp, dan Digitaria sp. Sedangkan gulma kelas E adalah gulma yang dapat memberi manfaat. Contohnya adalah Calopogonium caeruleum, Calopogonium mucunoides, dan Pueraria japonica. Pemanfaatan gulma. Tumbuhan atau jenis gulma tertentu dapat memberikan nilai tambah pada sistem produksi maupun sektor ekonomi karena dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, diantaranya gulma teratai atau Nymphaea. Bijinya dapat digunakan menjadi bahan baku panganan. Manfaat gulma pada sistem produksi, biomasanya digunakan sebagai sumber bahan organik dan unsur hara secara in situ sehingga menghasilkan kesuburan tanah. Berfungsi sebagai mulsa atau mulch untuk mengendalikan laju penguapan atau transpirasi sehingga tanaman tidak mengalami kekeringan seperti gulma kayapu atau Pistia stratiotes. Melindungi tanah dari erosi, misalnya Imperata cylindrica, Paspalum conjugatum, Axonopus compressus, dan Cynodon dactylon yang menjalar pada permukaan tanah. Sebagai inang pengganti predator serangga hama atau patogen seperti Cytorinus lividipennis dan Cynedrella nudiflora sebagai musuh alami Nila parvata lugens, Coccinella arcuata, dan Ludwigia hisopifolia musuh alami N. lugens. Kerugian yang ditimbulkan gulma bagi tanaman. Kerugiannya bisa menurunkan hasil tanaman, kuantitas dan kelompok produk melalui persaingan air, hara, cahaya, CO2, dan ruang tumbuh. Yang kedua, menghambat atau menekan pertumbuhan, bahkan meracuni tanaman budidaya yang mengeluarkan zat alelopat. Yang ketiga, sebagai inang pengganti bagi serangga hama dan patogen penyakit. Dan kerugian bagi lingkungan pada sarana transportasi darat, yaitu tepi jalan menjadi rusak karena ditumbuhi gulma. Yang kedua, gulma seringkali tumbuh dan menutupi jaringan irigasi sehingga mengganggu sistem perairan. Yang ketiga, mengurangi kapasitas air di saluran pengairan dan tempat penampungan seperti sungai, selokan, waduk, dam, embung, kolam, dan sebagainya akibat sedimentasi. Pengendalian gulma pada tanaman. Upaya pencegahan gulma. Yang pertama, pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Kedua, penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian. Yang ketiga, penggunaan pupuk kandang yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma. Dan yang terakhir, pencegahan pengangkutan tanaman, tanah, maupun benda yang memberikan potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Kemudian upaya pengendalian gulma. Pengendalian gulma dibagi menjadi 3, yaitu secara fisik, kimia, dan biologi. Untuk secara fisik, yang pertama ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti cangkul, garu, bajak, traktor yang berfungsi untuk memberantas gulma. Nah, untuk efektivitasnya tergantung kepada faktor siklus hidup dari gulma, penyebaran akar, umur, dan ukuran investasi. Kemudian pembebatan. Pembebatan ini kurang efektif untuk mematikan gulma setahun, dan efektivitasnya tergantung dari waktu pemangkasan, interval pembibitan, pada waktu gulma menjelang berbunga, atau pada waktu daunnya sedang tumbuh dengan hebat. Kemudian yang ketiga ada penggenangan. Penggenangan dilakukan dengan cara mengenangi gulma dalam 15-25 cm selama 3-8 minggu sehingga gulma menjadi tertekan. Kemudian ada pembakaran. Pembakaran dilakukan dengan suhu kritis sekitar 44-45 derajat Celcius yang akan mengakibatkan kematian pada kebanyakan sel. Yang terakhir, menggunakan mulsa.
Mulsa atau mulsing atau penutup serasa dilakukan untuk mencegah cahaya matahari masuk. Kemudian pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida. Cara ini efektif karena dapat menghemat waktu dan tenaga, namun penggunaan herbisida ini dapat merugikan seperti terjadinya pergeseran gulma dominan, resistensi beberapa jenis gulma, gangguan kesehatan pemakai, serta keracunan pada tanaman dan hewan peliharaan. Herbisida merupakan suatu senyawa yang disebar di lahan pertanian atau budidaya. Contoh dari herbisida diantaranya glisofat, paraquat, pentoxsulam, dan oxyfluorphan. Kemudian yang terakhir ada pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi dapat dengan cara memanfaatkan musuh alami gulma seperti insekta, fungi, ternak, ikan, dan lain-lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.